Abu Nawas dikenal selalu bikin murid-muridnya di madrasah tertawa terpingkal-pingkal. Tapi bukannya senang, mereka malah menjuluki sufi cerdas itu sebagai guru badut. Abu Nawas memang dikenal sebagai sosok humoris. Sifat itu pun tersebar ke seluruh wilayah negerinya tinggal. Sayangnya, tidak semua muridnya sepaham dengan Abu Nawas. Suatu hari, salah seorang murid tampak mengeluh dan menyampaikan pendapatnya secara kritis, mengkritik bahwa spiritualitas Abu Nawas perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menanggapi kritikan muridnya itu, Abu Nawas hanya tertawa. Murid yang lainnya pun ikut tertawa kencang melihat tingkah lucu gurunya tersebut. Kemudian Abu Nawas tampak terdiam. Seketika suasana menjadi hening. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam. Kemudian dengan hati-hati dia menceritakan kisah seorang pelajar yang bertanya kepada penjual buku. "Tidak ada buku anatomi yang lebih baru?" ucap Abu Nawas menirukan pertanyaan pelajar tersebut kepada penjual buku. "Buku-buku yang ada di sini sudah berumur 10 tahun atau lebih," protes pelajar itu. "Dengarlah nak, tidak ada penambahan tulang apapun dalam tubuh manusia selama 10 tahun terakhir ini. Demikian pula halnya, tidak ada penambahan apapun dalam kodrat manusia selama 10.000 tahun terakhir ini," ujar penjual buku menjawab pertanyaan pelajar itu. Mendengar cerita Abu Nawas, semua murid tampak diam. Suasana pun masih hening. Kemudian hal lainnya membuat murid Abu Nawas protes, karena seringnya sang guru membuat lelucon. Setiap kali mengajar, hampir selalu ada gelak tawa dalam setiap ia bicara. Hal itu rupanya juga mengganggu sebagian murid yang sangat ingin serius tentang spiritualitas dan diri mereka. "Guru ini seperti badut," ujar seorang murid lainnya. "Oh tidak, kamu salah tangkap. Seorang badut membuat kamu menertawainya. Seorang guru membuat kamu menertawai diri sendiri," sanggah murid lainnya. Abu Nawas mendengar dialog antara muridnya dengan tersenyum. Abu Nawas tidak terganggu sama sekali dengan muridnya itu. Apakah sesuatu menjadi sungguh-sungguh benar jika tak seorang pun menertawakannya? Tukas Abu Nawas. Abu Nawas kesasar di hutan, tapi malah dikerjai saat tanya jalan pulang. Cerita lucu ini diawali saat Abu Nawas kaget karena suasana santainya buyar. Usai sahabat-sahabatnya berkunjung ke rumah, ia mengajak Abu Nawas ke sebuah hutan wisata yang indah di pinggiran kota Baghdad. Abu Nawas dan teman-temannya berangkat dengan menunggang keledai masing-masing. Suasana sepi mulai mereka rasakan saat berada di ujung jalan, sebab di ujung jalan tersebut terdapat pertigaan. "Setauku, salah satu dari jalan ini menuju ke tempat tujuan kita, tapi jalan yang satunya menuju hutan dengan hewan-hewan buas," ujar salah satu teman Abu Nawas bernama Solhan. "Kamu tahu nggak jalan ke hutan wisata tujuan kita?" tanya Abdurrahman, sahabat lainnya dari Abu Nawas. "Itu dia, aku tidak tahu," jawab Solhan. "Wah, bisa bahaya kalau memilih jalan yang salah. Bisa-bisa kita tidak kembali ke rumah," ucap Abdurrahman. "Tunggu, saya punya 2 sahabat di dekat wilayah ini.
ungkap Zain, sahabat Abu Nawas lainnya. Abu Nawas masih diam 1000 bahasa. Zain mengatakan 2 sahabatnya itu saudara kembar. Tidak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya, karena rupa mereka mirip. Satu sahabatnya selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan. Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar? Tanya Abu Nawas. Tidak, jawab Zain singkat. Mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni 2 orang kembar bersaudara. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari 2 orang kembar bersaudara itu. Maaf, kalian hanya boleh mengajukan satu pertanyaan saja. Tidak boleh lebih, katanya. Majulah Abu Nawas menghampiri salah satu saudara kembar itu dan berbisik. Orang itu pun menjawab dengan cara berbisik pula. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera mohon diri. Hutan yang kita tuju ada di jalan sebelah kanan, kata Abu Nawas kepada para sahabatnya. Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau yang selalu berkata bohong. Tanya Solhan ke Abu Nawas. Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan wisata? Tukas Abu Nawas. Dikarenakan masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan. Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Jika jalan yang benar itu sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudara kembarnya selalu berkata benar.